DKI Satu. Pon Papua. Ayo Bung, rebut kembali. Oke, thank you. Thank you, gila. Saya ucapkan terima kasih pada 2.800 penonton di sini ya. Banyak banget kayaknya hari ini yang datang ya. Dan hari ini seperti biasa kita ketemu lagi di Sportif ya, seputar dialog olahraga interaktif bareng gue Dr. Dika. Dan seperti biasa gue ingatkan bahwa kalau mau nonton ini bisa di Instagram live-nya Koni DKI dan juga di Facebook-nya Koni DKI. Tapi kalau untuk yang nggak keburu nih, yang terlambat nonton, jangan bersedih hati. Bisa nonton di YouTube ya, YouTube Koni DKI. Karena kita akan record dan kita akan pajang di sana. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar, kita akan ngebahas ikan cupang ya. Bukan. Kita nggak ngebahas ikan cupang. Lagi hits sekarang tuh. Iya, meskipun lagi hits sama janda bolong nih ya. Nah, kita nggak akan ngebahas itu. Tapi kita akan ngebahas topik yang keren, yaitu tentang cedera. Di sini ada jagoan-jagoan baseball DKI ya. Ada Coach Berto ya. Tepuk tangan lo buat Coach Berto. Ya, silakan Coach, boleh memperkenalkan diri Coach Berto ya. Nama lengkap, alamat, nomor telepon. Halo, selamat siang. Saya Gilberto Risanto Sayogo, pelatih dari baseball DKI Jakarta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Di sini nama saya Rizky Muhammad Tazari, akrab dipanggil dengan Jimbo. Saya atlet baseball DKI Jakarta. Saya di bawah bimbingan oleh Coach Berto. Mantap, semangat sekali. Enggak, ini semangat banget. Padahal gue belum mempersilahkan Jimbo untuk memperkenalkan diri. Refleksnya luar biasa. Oh, mungkin anak baseball gitu ya Coach ya? Harus. Refleks, iya, mantap banget. Oke, jadi seperti dia disampaikan ya, bahwa hari ini kita bakal ngomongin soal cedera. Oke. Dan kalau kita bicara cedera itu kan efeknya banyak. Ya, dari segi traumanya, dari segi sakitnya, waktu yang kebuang, segala macam. Dan baseball ini kan kalau gue perhatiin nih bukan cabur yang aman dari cedera gitu istilahnya. Ya berapa kali gue amatin masalah di bahu lah ya kan, kemudian masalah di lutut juga ada. Gitu kan. Saya juga pernah ke sana ya Coach ya, kita pernah kunjungan lapangan. Ngeliatin semua anak-anaknya emang ada aja gitu yang punya masalah. Nah sekarang kita mau ngebahas nih ya, langsung dari yang ngalamin sendiri ya, baik dari coach maupun pelatihnya tentang cedera ini. Jadi kita langsung aja nih. Oh iya, tar dulu mau nyapa dulu lah buat teman-teman semua yang udah join, udah berapa nih? Ada Mas Farhan Hendro, halo Mbak Mutia Dwi. Oh Nadia, Nat, mana lo Nat? Sini Nat. Muhammad Yusuf ya. Hah? Iya. Terus Gesompotan ya, kemudian Adit Mahmud, Hanif dan juga Denny Dagwa. Oke. Masih banyak yang bakal join lagi. Gesompotan nyokap gua tuh. Oke. Oh, halo Ibu tante. Manggilnya apa dong? Mama. Oh iya. Mantap. Oh iya, kita juga sekarang juga lagi ada ini nih. Ada sponsor nih guys. Wih, alhamdulillah ya. Akhirnya ada sponsor juga. Ini ada makanan mantep nih dari ini kamera udah nyolot belum nih? Ah udah ya. Nah ini modus nih namanya modus. Kenapa namanya modus? Dari Warung Modus. Warung modus. Yes. Kenapa? Apakah memang pendirinya itu suka modus? Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih ya. Nah ini juga nih ada rice box nih dari Enjoy ya. Dari dikotakin. Oh dikotakin, sorry. Yes. Dari dikotakin. Dan ini nih, wah ini nih yang bikin cenghar nih. Ya. Kylo Coffee. Kylo Coffee. Jeng. Oh sorry. Salah lagu. Salah lagu. Oke. Jadi kita sekarang akan langsung ke bahasannya. Jim. Yes. Panggilnya Jimbo kan? Panggil Jimbo, akrab dipanggil Jimbo. Akrab apa nggak Jimbo? Lo mau nyapa dulu juga boleh Jim. Halo Lo fansnya semuanya. banyak juga. Iya. Ini dari tampangnya apa ya? Apa tuh? Wanita nih kayaknya nih bahaya nih sama orang ini. Jadi iya nih, nah, cewek-cewek nih silakan nih yang mau nitip salam nih buat Kang Jimbo ya. Mungkin itu turunan bapaknya kali. Gue nggak ikutan. Saya nggak ikutan ya itu. Mohon maaf itu di luar skrip ya, itu sama sekali nggak dibahas ya, sama sekali nggak direncanain. Oke. Jim. Yes. Pernah cedera nggak Jim? Pernah. Di Asian Games kemarin Tiger Slide, habis kayak gitu ACL sama PCL itu kena. Oke. Yes. Terus itu yang paling parah yang lo alami? Yang paling parah selama ini yang pernah gue alami. ACL, PCL, sobek total atau sebagian? Sebagian. Oke. Terus gini, gue mau lu cerita dulu deh. Awalnya gimana? Itu pertandingan apa? Kemudian lagi lawan siapa? Lu boleh ceritain lah Oke, itu pertandingan lawan Pakistan, 2 game terakhir. Kita di situ nggak ada runner on base. Jadi gimana cara kita mau mencetak poin itu kita harus ada runner di base. Dan di situ saya mencoba untuk Tiger Slide di base 1, di first base, dan Tiger Slide itu yang gimana? Tiger Slide itu yang sliding tapi dada duluan yang landing. Oh, kayak Superman
Superman gitu ya. Iya, betul. Terbang deh. Yang terbang. Tapi di situ salah saya lutut saya tertinggal di belakang. Oh, kita tinggal di belakang tuh gimana? Berapa meter Tertinggal, tinggalannya? jadi yang landing duluan itu lutut kanan, bukan dada. Oh, harusnya dada. Harusnya dada gitu duluan. ya. Tapi Ibaratnya lutut kanan duluan, kalau bukan misalnya dada. orang itu dia pas slide mestinya landing di dada, ini malah lututnya yang ngantem tanah duluan. Iya, lututnya duluan dengan menghantam tanah. Wow, oke. Terus kemudian langsung tuh nggak bisa bangun. Dari situ saya bangun, habis kayak gitu saya mencoba untuk napak, akhirnya saya langsung bilang koordinasi sama Coach Berto, Coach, saya nggak maksimal karena lutut saya nggak bisa bekerja 100%. Oh, tapi Setelah begitu kejadian tersebut. nggak, maksud gue begitu lo sliding kan lu berasa wah, dengkul gue ketinggalan nih kan gitu. Iya. Lu bangun kan nih? Iya. Lu bangun, lu langsung ngeh apa lu masih main lagi? Apa gimana? Gue langsung karena Oh, setelah oke. gue napak pakai kaki kanan, itu langsung oglek. 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 Oh, iya. Kalau bahasa mediknya tuh, bahasa medisnya ya, Iya. itu koplak lututnya. Koplak. Jadi logonya koplak gitu istilahnya ya. Ya itu bukan Pak, itu kopong. Nah ya itu mitos guys, itu mitos. Kopong itu mitos. Jadi goyang lah ya, goyang. Goyang. Lo ngerasa wah nggak bisa lanjut nih. Yes. Terus lo ngomong sama Coach Berto kan? Langsung ngomong, Nah, langsung ntar lu, ngomong. Coach Berto. Yes. Apa perasaan Coach waktu itu? Perasaan pelatih kalau pada saat kita bertanding atau latihan melihat atlet itu mengalami cedera, kita yang lebih khawatir gitu. Oke. Khawatirnya bukan pada saat itu, tapi gimana jangka panjangnya. Itu yang harus kita lebih pikirin sebenarnya. Oke. Nah di situ ya antisipasi pertama adalah ya kita menanyakan kepada si atlet rasanya seperti apa dan apakah dia bisa menjalankan sisa pertandingan itu atau tidak. Kalau memang menurut si atlet itu juga tidak bisa dan dicek oleh tim official atau tim medisnya kita, ternyata dinyatakan kayaknya tidak bisa, ya kita akan replace saja langsung substitute. Oke, waktu itu ada tim medis berarti yang cek ya? Ada tim medis. Dan memang dari mereka juga mengatakan lu mendingan minggir deh gitu, Iya. jangan lanjut lagi gitu ya. Gue mencoba untuk fight juga untuk pertandingan selanjutnya di saat pemanasan, tapi di situ gue merasa kurang yakin, akhirnya langsung diskusi dengan Coach Berto. Jeda berapa hari tuh Jim? Abis lu kena, terus tadi lu mencoba untuk fight lagi di next match? Dia besok ya langsung. Oh, H+1? H+1, Oke, langsung. wajar. Waktu itu sampai bengkak nggak tuh lutut? Sampai bengkak. Oke, dan lu masih mencoba ya? Dan gua masih Kali-kali mencoba. bisa Yes. gitu, tapi ternyata nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Akhirnya sampai rest of pertandingan Asian Games selesai, lu udah nggak main lagi tuh? Udah nggak main lagi. Oke, terus apa yang lo lakukan? Apakah lu terapi atau apa? Di situ banyak referensi, banyak dokter-dokter juga bilang untuk operasi, tapi banyak kerabat-kerabat juga yang dari cabur-cabur olahraga lainnya, dia referensikan untuk berangkat ke Filipina, Oke. ke Ateneo, karena Oke. mostly karena timnas dari Filipina itu dia mencoba berobat di sana dan berhasil, dan setelah saya mencoba berangkat ke Filipina dan di dokter dari Filipina itu mengatakan udah nggak perlu operasi, Oke. hanya main beban aja dan Penguatan ya? exercise aja. Yes. Oke. Sebenarnya kalau lu nggak ke Filipina, ke gue juga ntar gue begitu. Iya. Promo dong gue. Kalau tadi tolong diedit ya, nggak enak. Oke, jadi akhirnya lu berangkat ke Filipina gitu ya. Terus berapa lama terapi di sana? Di sana terapi 3 hari sih. 3 hari. 3 hari dikasih exercise itu. Oh, tapi lu contoh-contohnya disuruh seperti kerjain di apa, rumah. lalu Oh. habis kayak gitu langsung disuruh kerjain di rumah. Oke, dan tapi gini, setelah lu terapi itu berarti latihan lu gimana tuh? Apakah lu masih latihan sama Coach Berto atau emang terpisah? Di situ gue nggak ikut di prapon karena gue nggak yakin dengan lutut gue di saat itu. Jadi gue tetap fokus untuk main beban untuk menguatkan tetap lutut gue agar bisa fight di pon selanjutnya. Oh, berarti emang ngejar di PON gitu. Yes, betul. Tapi gini, Jim, yang mau gua kulik lebih lanjut adalah lu begitu tahu, wah oke, gua nggak bisa ini nih, nggak bisa latihan sebagaimana mestinya gitu kan ya. Coach Berto kan juga pasti punya program dong. Ya. Lu ada rasa kayak, waduh, nih gua dicoret nih. Atau gimana tuh, ada nggak sih? Kalau di prapon di saat itu gue ada perasaan kalau gue bakal dicoret kalau gue tetap fight dengan kondisi gue seperti itu. Tapi setelah prapon kelar dengan kondisi setelah itu gue berani fight untuk ikut di ajang PON Papua di 2021 nanti. 2021 ya. Yes.
Oke, sebelum kita lanjut lagi, gue pengen ngingetin buat teman-teman semua yang lagi nge-view hari ini, yang lagi nonton, boleh banget ya komen ya. Harus komen. dong, harus komen. Banget gitu kan. Kayak ini udah absen nih, Rugby hadir. Waduh. Mantap. Kita nggak ada absen sih ya, maksudnya nggak ada tanda tangan, nggak ada SKP juga. Jadi boleh nanya ya buat Coach Berto, buat Jimbo ya, bagaimana perasaannya saat cedera. Ya sakit lah ya pasti. Gimana rasanya sakit ya pasti lah. Tuh, nih kayak contoh nih teman kita nih dari Abdul Khalid Malaka. Yes. Kenal? Kebetulan itu partner dan kerabat juga. Di baseball juga atau di? Di luar baseball. Oke. Kayak Mas Abdul nih, saya kena ACL putus, meniscus repair, PCL robek, fisioterapi, ya masih proses penyembuhan sampai sekarang. Semangat nih ya buat Mas Abdul, mudah-mudahan. Semangat Mas Abdul. Nah, Fight. solusinya gimana? Tetap berikhtiar. Ya. Iya. Itu bener. Karena maksud gue ikhtiarnya adalah ya lu pada susun aja sama gue sih kan. Gue ini serius loh, maksud gue tetap ikhtiar dalam arti lu tetap menjalin programnya, Iya. tetap rehab Iya. dan memang tapi harus progres, rehabnya jangan gitu-gitu aja lama ntar sembuhnya. Kotakin rice bowl, oh iya. Ini siapa nih Acoy? Oh. Oke, maaf Pak. Refleks baca Pak, mohon maaf. Iya, sponsor utama ya Pak Acoy ya? Iya. Terus Raja Fuadi siapa Raja Fuadi? Raja Supuadi itu sepupu. Oke, Yes. Mabro Jimbo. Oke, Bro mantap. Jimbo. Halo Bang Raja. Ya, oke, mantap. Oke, jadi boleh ya lanjut ya buat teman-teman semua yang Lanjut. mau komen ya. Nah, sekarang gue mau nanya lagi sama coachnya nih, Mas Yes. Berto. Coach, ini gimana nih? Ngelihat ada atlet, ya kayak Jimbo deh misalnya contoh, cedera. Berapa lama tuh Jim kemarin Jim? 1 tahun gue Off. off, abis kayak gitu hanya lifting aja, main beban aja. Nah, berarti kan setahun Jimbo nggak ikutan program nih istilahnya kan? Ya. Nggak bisa stick to the program. Aha. Maksudnya kapan Coach Berto bisa memutuskan, udahlah lu gue coret aja lah. Karena kan gini, bukan apa-apa nih ya, kan kalau misalnya orang itu nggak latihan, maka kan dia begitu ntar mulai join lagi, dia mesti catch up kan? Iya, Dan- performance-nya dari bawah lagi. Dan itu bukan PR gampang kan? Coach? Bener. Kapan seorang coach itu bisa mutusin, oke, lu gua tungguin. Atau, sorry, kita mesti nge-replace lu sama yang baru. Itu gimana sih Coach? Aduh, ini pertanyaan yang susah-susah, tapi susah ya. Iya. Oke. Yang pasti sih kita tetap koordinasi, komunikasi yang paling penting sama atletnya. Karena kan memang kita tahapan-tahapan itu yang coba kita pelajarin, dan tahapan seperti contoh kemarin Jimbo itu dia lagi tahap recovery. Oke. Jadi kita cari tahu sejauh mana proses yang sudah dilanjuti oleh si Jimbo ini. Oh, Kalau oke. memang ternyata masih memakan waktu, dan kita juga nggak hanya berasumsi dengan komunikasi lewat atletnya, kita juga berkomunikasi dengan pihak dokternya Medisnya ya? atau si terapisnya sudah seperti apa, dari situ baru akan kita simpulkan Oke. apa kita harus menunggu atau tidak. Jadi kita juga tim pelatih bekerja sebagai fungsinya kita aja, kita harus tetap bertanya kepada si pihak profesionalnya itu. Yang memang paham ya. Yang paham, kalau kita kan punya- cuman ya tahu kulit-kulitnya aja lah. Yes. gitu. Tapi Tapi untuk program tetap kita komunikasikan ke Jimbo, kalau memang di bagian upper body-nya bisa dilatih, program exercise tetap kita lakukan juga dan kita berikan kepada Jimbo. Nah, kalau kasusnya kayak Jimbo kemarin nih, Coach, itu jujur-jujurannya nih, Iya. sempet nggak kepikiran, gue coret nih. Eh, Nggak apa-apa, Coach. Kita no hard feeling di sini ya. No hard feeling. Berantemnya beres ini nggak apa-apa. Nggak, ini kan biar kita saling terbuka. kalau seperti itu ya, kita udah harus mempersiapkan. Oke. Worst case skenario-nya adalah Jimbo lagi proses recovery, kita sudah mempersiapkan siapa yang akan replace Jimbo. Dan memang di cabang olahraga baseball ini, terutama untuk PON di Papua, kita memang dari tim DKI itu menyiapkan atlet-atlet muda. Pelapis gitu kali ya? Mungkin bahasa teknisnya pelapis, tapi kalau di kita adalah kita akan turun dengan pemain muda. Oke. Karena memang sudah pasti lebih semangat, fisiknya lebih bugar, gitu. Belum terkontaminasi lah oleh dari faktor luar ya. Gitu. Kawan-kawan ya. Iya. Karena nanti musuh-musuh kita itu di daerah-daerah yang lain kebanyakan mempunyai umur yang sudah lumayan. Oke. Gitu. Jadi ya kita bukan mau mencoba, kita akan menampilkan atlet muda yang harus berprestasi untuk Oke. KONI DKI. Tapi kayak gitu Coach Berto mengkomunikasikan nggak dengan Jimbo bahwa Jim
ini kemungkinannya gue nyiapin orang buat gantiin lo ya. Ada gitunya nggak sih? Kalau itu mungkin dari dapurnya tim official ya. Kita paling cuma Jim, lo tetap semangat. Ya kan? Lo tetap latih apa yang udah dikasih sama si dokter dan terapisnya, tapi kasih tahu kita progresnya seperti apa. Tepuk tangan dong biar rame dikit. Iya. Ini sebenarnya ya, biar lebih semangat nih gue mau buka nih, tapi ini properti yang bisa dibeli beneran. Minum dong. Kita buka dulu ya. Saya enggak, sekarang gue review. Ya. Sekarang gue Itu review. ice Ya, di ujung ya? Ya udah nggak apa lah. Hah? Ribet nggak? Oke. Nah, sambil nunggu es nih. Ini gue santai banget ya, ngambil es itu kan sambil tetap live ya. Oke, tapi nggak apa, sambil nunggu es nih. Nah, terus kalau kita bicara tadi Jimbo kan berarti kan ibaratnya tahun. Yes, betul. Nggak bisa ikut program. Iya. Begitu nongol lagi nih di lapangan. Seberat apa coach buat ngejar? Waduh, thank you. Lu ini dong, sapa-sapa dong kan masuk. Ini namanya ucup. Nah, ibaratnya kalau misalnya tukul, ini Veganya. Atau Pepi kan? Pepi. Iya. Cengkok. Iya. Vega ketangkapan buat lu, Mas. Ya, gimana coach? Wah, enak nih. Mantap nih. Enak kan? Yes, Hello Coffee. Wow, menyegarkan. Bisa nih gue jadi Yuk, sponsor ya, sponsor. Hah? Kopi mana nih? Ini kopi apa sih? Ini Kopsus. Oh, kopi susu. Ya. Oh iya benar. Oh, Ice Americano nih. Ice Wih, Americano. Oke, gimana coach tadi coach? Ngejar kembali performance-nya Jimbo yang pastinya melorot dong tahun latihan. Gimana? Kita asesmen dulu pertama pada saat Jimbo mulai masuk ke lapangan lagi. Yang pertama kita lihat adalah fisiknya dulu sih. Fisiknya dulu. Iya, teknik karena kan ya Jimbo sudah bisa dikatakan main sudah cukup lama dari kecil. I see. Gitu. Jadi biasanya memori muscle-nya masih tetap ada Oke, paham. untuk melakukan tekniknya, tapi kita lebih concern kepada fisiknya seperti apa. Ya puji Tuhan ternyata pada saat Jimbo masuk ya fisiknya tidak kalah juga dengan yang sudah kita latih dari prapon. Oke. Gitu. Jadi itu hasil yang sangat memuaskan lah untuk tim official. Oke. Mungkin karena Jimbo masih ngerjain penguatan gitu ya. Yes. Kardionya juga. Kardionya juga. Karena apa? Karena saya juga malu dengan junior-junior kalau misalnya ketinggalan sama junior-junior. Malu apa takut diganti? Iya, open banget gue ngomong. Oke. Nah, sekarang kita mau coba lihat dulu nih ya. Ini ada beberapa pertanyaan nih yang cukup menarik nih dari Mas Hanif nih. Mas Hanif, Jimbo udah pulih berapa persen ACL-PCL ya? Udah bisa 100% main loh? Untuk dibilang 100% mungkin belum kali ya, karena untuk sampai saat ini saya juga masih melakukan exercise, habis kayak gitu lifting juga untuk penguatan kaki di luar latihan, di luar jam latihan baseball juga. Oke, berarti Yes. masih belum selesai sepenuhnya ya sebenarnya, Yes. kita masih ngerjain kan? Tapi untuk 80-90% saya berani fight untuk tim-tim dan rekan-rekan yang lainnya. Oke, mantap. Oke, sekarang mau nanya sama Coach Berto juga nih Coach. Ini kan bicara di luar Jimbo ya. Anak-anak yang lain nih, anak-anak baseball itu banyak nggak sih yang kejadian kayak Jimbo gini? So far sampai saat ini yang saya pegang tim, ini kasus yang kedua. Oh, betul. Berapa lama Coach Berto udah pegang tim? Saya start jadi pelatih di DKI itu dari tahun 2008. Berarti sudah 12 tahun Ya. dan baru dua kali ya? Dua kali. Yang pertama juga pada saat kita mau masuk ke PON itu lagi 1 minggu masa-masa tapering mau berangkat ke PON. Oke, di pertandingan atau di luar pertandingan? Sebelum berangkat. Oke. Jadi sudah terjadi tim inti dan itu putus Apanya? ACL. ACL-nya? Ya. Wow. Pada saat dia lagi turning, lagi base running, lagi latihan, sama kayak Jimbo tadi bilang, lututnya ketinggalan. Oh, Jadi badannya udah mau ke arah base berikutnya, lututnya masih di base rumah. sebelumnya. Lututnya masih di rumah ya? Iya, itu akhirnya ACL-nya putus ya? Putus dan itu harus dioperasi. Padahal mungkin bisa diomongin baik-baik ya? Belum putus ya? Iya. Benar. Gue jadi sedih gini Iya ya. Oke. Tapi kalau cedera yang sifatnya kayak sakit bahu, banyak kali ya. Kalau misalnya lu sakit di lebih karena overuse gitu loh maksudnya. Iya, sakit bahu dan sakit di sikut itu adalah common di baseball. Nah, ini nih
Ini menarik nih ya. Gue mau kalau ngomongin soal cedera tuh seringkali pengen tahu perspektifnya pelatih dan juga atlet. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ya lu sebagai atlet cedera itu teman lu. Iya. Kalau lu nggak cedera ya lu berarti belum latihan maksimal Betul. gitu. Tapi juga ada nih sisi yang lain yang mengatakan ya lu kalau recovery-nya bagus, lu punya metode recovery yang memang terjaga programnya, lu nggak harus Nutrisi cedera. juga. Nutrisi maksudnya termasuk juga situ. Lu nggak harus cedera. Nah, Iya. kalau menurut Coach Berto gimana? Kalau menurut gue sebagai pelatih, sama sih ya. Cedera dengan atlet itu temenan. Temenan, berarti Tapi gimana caranya, tinggal nanti dari karakter kedewasaan si atlet itu sendiri. Gimana dia jaga caranya? nggak tuh badannya? Oke. Gitu. Dia tidurnya cukup nggak? Dia makannya oke nggak? Dia kita susah juga kadang-kadang bilang, lo jangan makan ini itu Iya, itu, iya, iya. gitu. Tapi paling tidak apa yang sudah kita berikan dari tim official kepada si atlet, ya dimakan aja. Di luar itu mau tambahan, oke. Sorry, gua sebagai pelatih juga gua di sini harus ngomong, kita masih orang Indonesia pasti masih makan gorengan. Yes. Nggak apa-apa, tapi porsinya jangan banyak-banyak. Iya, iya. Yang penting porsinya yang penting di terjaga. lidahnya kena gorengan dikit oke lah. Iya, gitu. iya. Kita Tapi juga- nutrisi yang lain, protein segala Harus macamnya itu yang harus lebih dibanyakin. Itu aja sih. Kita pun kadang juga kayak tenaga kesehatan, gitu kan dokter juga kadang, Bapak jangan makan gorengan ya. Terus gitu begini. Kita nggak gitu. Kita belum seprofesional itu. Iya, iya, iya. Nah, terus kalau misalnya tadi bicara kayak, kan tadi Coach Berto bilang bahwa cedera adalah temennya atlet. Ya. Sekarang kalau misalnya ada atlet nih ya, temannya Jimbo deh, nggak harus Jimbo. Kalau Jimbo kan jelas sampai bengkak, Iya. sampai udah kejadiannya berat. Tapi kalau ada atlet yang datang ke Coach Jimbo, terus Coach Berto bilang, Coach, ini gue sakit. Nah, bahu gue, kalau gue, sakit. apalagi pitcher ya, Iya. pitcher tuh kalau gue perhatiin tuh rentan banget sama yang namanya masalah bahu kan. Itu Coach Berto akan kayak langsung, lu ya namanya atlet baseball ya wajar. Atau Coach Berto punya cara kayak anak ini beneran cedera dan harus diperiksakan. Atau tadi, ini cuma sekedar hal biasa yang nanti akan ya hilang sendiri lah. Itu harus Setelah yang berikut enggak ada. Ada. itu harus kita pelajarin juga sih, harus kita assessment lah. Gitu. Kalau kita sampai saat ini ya kita harus banyak belajar sih sebagai pelatih. Kalau zaman dulu mungkin seperti itu ya. Gimana? Maksudnya Coach, iya. tangan gue sakit nih. Kayak buat mereka lo bohong. Oh iya. Zaman Coach dulu Berto ngalamin sendiri kali. ngalamin sendiri. Zaman dulu seperti Zaman itu. masih main ya. Masih main seperti itu. Tapi saat ini kan ya karena kita bisa banyak belajar, juga ada tim medis juga yang sekarang udah bantu juga dari KONI DKI, ya kita pakai cara itu. Dan yang pertama kita tanya anaknya jujur apa enggak nih, kita kan nggak tahu. Ya. Sakit tangan, coach sakit tangan gini-gini segala macam. Oke, rest aja dulu. Rest maksudnya rest apa rice? Rest. Oh istirahat dulu. Istirahat, Oke. langsung kita istirahatkan di tempat. Oke. Nah, Gitu, karena kita mikirnya kan selalu jangka panjang. Ini aset. Oke. Gitu. Setelah mereka rest, nanti bisa dicek dulu pada saat di lapangan itu oleh si tim dari pelatih fisik kita. Setelah itu nanti pelatih fisik akan laporan ke kita pelatih teknik. Coach bener nih coach, kayaknya seperti ini. Ada problem. Ya udah, bawa aja dulu ke KONI Oke. untuk di assessment lebih lanjut lagi gitu loh. Nah setelah itu nanti tunggu lagi dari pihak medis KONI. KONI. Ini harus diapain? Memang harus rest? Apa hanya terapi segala macam? Atau mesti ketemu langsung dokter spesialis, ortopedi rujuk langsung? Gitu, ya. Gitu dari situ baru kita tindak lanjut lagi. Dan Karena- ini sih serius. Kalau yang namanya cedera saat ini saya menjadi pelatih selalu ada yang ngomong, coach tangan gue sakit gini-gini, saya pasti pikirin itu pasti serius. Oke. Karena latihan kita cukup Intens ya? lumayan Iya, kerasa. karena bukan begitu coach. Maksudnya gini, banyak juga nih pelatih yang punya pandangan kalau orang sakit itu wajar dan justru mesti harus di-push gitu. Ada juga yang model kayak gitu kan, kayak Ada, "Lu sakit, ada. ya udah jangan dimanjain Iya. gitu aja dan akhirnya ya sorry itu saya jebol gitu, Iya. jebol beneran gitu kan. Tapi memang tadi Coach Berto menurut gue sih oke banget ya kalau bisa bener-bener meng-assess, nggak langsung biasa. Tapi emang dilihat bahwa punya beneran serius apa enggak nih? Iya. Kalau emang serius harus dibawa ke ahlinya lah. Iya. nih. Kita sih Mantap. tetap nge-push Tetap pada saat proses recovery-nya itu yang kita push. Oke. Jadi kita nggak nge-push, lo bohong lo, bukan di situ. Lo tetap latihan, bukan di situ kita Oke. nge-push. Tapi pada saat didiagnosa oleh tim profesional, baru di situ kita push, kita benar-benar koordinasi dan komunikasi sama si atlet, lo harus serius latihan ini. Oke, Kalau berarti lo nggak latihan ini, konsekuensinya lo udah tahu, pasti gue coret. Oke. Artinya di Push-nya encourage di situ. sebagai Iya. push buat penyembuhan Yes. ya. Tepuk Yes. tangan lah. Hey. Kencang banget kan. Oh, ada lagi, Pak. Waduh.
Mantap nih. Tolong Mas Mbak Vega. Nah, ini Mas Teddy nih yang mau dapat. Iya. Waduh, ini luar biasa nih dari Kopi Kailo banyak sekali. Gila nih. Abis ini aku lari juga ya semua dikotakin. Iya, kita akan bikin giveaway abis ini ya, giveaway dari Modus ya, dikotakin dan juga dari Kailo. Nah, oke, terus gini Coach, tadi kembali lagi kalau kita bicara orang cedera itu sering banget ada trauma. Ada nggak sih pelatih anak-anak loh ya, anak-anak yang memang dia bilang dia sakit dan akhirnya dia jadi nggak mau latihan? Ada lah pasti, semua orang yang cedera pasti ada traumanya. Nah, selain Jimbo, ada nggak yang mungkin pernah sampai keluar gitu? Kalau keluar sih enggak, cuman dia pada saat kita lihat di lapangannya, kenapa teknik gerakannya itu jadi berbeda. Pada saat kita melakukan pendekatan, ya mereka kebanyakan mengatakan itu adalah, coach gue takut. Karena pada saat dulu gue gerakin kayak begini, itu sakit. Nah trauma itu. Ya kita lempar lagi kepada tim profesional aja lagi. Iya. Datang lagi aja ke Tanah Abang, KONI DKI. Oke. Cek lagi deh. Berarti ini adalah oh ya. Oke. Kita kembali lagi nih ke para komentar para viewers ya. Cabur tinju absen, mantap. Terus kemudian oke, bahas apa nih? Kardius Namante termasuk. Oke. Nah, ini juga nih. Sebagai atlet dan juga DJ. Wih, mantap nih pertanyaannya nih. Sebagai atlet dan juga DJ, bagaimana Jimbo menyimbangkan senam pagi dan senam malam? Ini beneran apa kagak nih? Lo nggak DJ juga, Jim? Enggak DJ juga. Widih, DJ keren banget. juga, atlet juga. Itu gimana lo? DJ kan malam, Pak. Iya, pembagian waktu aja sih sama tanggung jawab kalau kata Coach Berto. Mau lo kerja malam atau nggak gimana, asal lo pagi-paginya tanggung jawab dan lo melakukan tugas lo dengan maksimal. Tapi lo jadi atlet dulu apa nge-DJ dulu? Jadi atlet duluan, karena gue jadi atlet itu dari gue umur 8 tahun kali, udah jalan ini udah tahun ke 16 gue bermain baseball. Tapi yang menarik adalah setelah lu jadi DJ, lu ngerasain ada perubahan nggak? Dalam arti mungkin lu ngerasa recovery lu jadi lebih susah atau gimana? Ada nggak? So far sih aman-aman aja sih dok, tapi kalau misalnya kalau gue nggak ngambil yang waktu-waktu pagi kali ya. Karena juga waktu perform waktu show. Iya, waktu perform pagi gue nggak ambil karena gue memikirkan juga ada tanggung jawabnya juga di besok paginya juga. Oke, mantap. Ini luar biasa nih. Ini bentuk tanggung jawab yang sangat luar biasa ya, betul banget ya. Oke. Terus apa nih? Wah. Banyak juga ya. Banyak ya? Banyak ya. Hah? Yang mana nih? Yang di mana? Di bawah apa di atas? Udah nyampe 200. Nah, ini dia nih. Ini dia. Ini yang Lukman Safarin ya. Apa benar kalau salah satu terapi sakit otot bagian tangan dilakukan dengan push up? Masih? Apa benar kalau salah satu terapi sakit otot bagian tangan? Oh, maksudnya apakah benar kalau orang cedera tangan itu dengan push up latihannya? Gitu ya. Ini mungkin berarti gue yang jawab dong kalau gitu ya. Nah iya. Iya. Coba saya tanya. Intinya sih. Oke, kita tukeran kosong. Anda dokternya gitu. Jadi intinya sih gini, kalau kita tadi kan dengar dari Jimbo bahwa terapi yang dilakukan adalah penguatan ya. Penguatan. Sebenarnya memang penguatan itu adalah part dari pemulihan. Yes. Karena kita kan pengen otot itu yang cedera, dia bisa tetap dijaga kekuatannya sambil dirangsang juga untuk sembuh dengan penguatan tapi yang terdosis. Iya. Ya kan, lu nggak mungkin misalnya si orang apa di Filipina langsung dibilang, lu langsung deadlift ya 50 kilo. Itu nyiksa namanya kan. Tapi ini adalah gimana caranya dibikin suatu dosis atau program yang dia itu bisa optimal untuk ngedukung recovery dari si otot yang lagi, otot, ligamen segala macam yang lagi pulih tadi. Jadi memang tergantung nih, kalau bicara push up, cedera lengannya yang mana gitu. Kalau misalnya emang dia cederanya let's say di daerah tricep atau di misalnya mungkin daerah pecs ini dan memang sudah mendekati penyembuhan, mungkin dengan push up ya bisa gitu loh. Itu sih gitu. Tergantung tahapannya aja kan ya dok ya? Tergantung tahapannya benar. Dia ada di fase awal, di fase tengah, intermediate, atau di fase lanjut. Ya. Ini kenapa jadi gue narasumbernya ya? Webinar nih. Tolong dipasang PowerPoint saya ya, biar lebih enak. Beda agenda kayaknya nih. Oke. Nah, Coach, ini ada bagus nih dari Mike Trisnadi ya. Wah, ini asisten saya ini. Oh gitu. Wah, ini sebenarnya pertanyaan. Ini tim saya latihan apa enggak? Kok bisa nonton? Tahuan kan? Oke. Coach, gimana nih progres Jimbo untuk PON 2021? Nah, ini menarik nih. Progres dengan yang dia udah lakukan, recovery di
Filipina dan juga udah melakukan exercise untuk penguatan selama di Jakarta sebelum prapon. Sampai saat ini sih oke, nggak ada masalah, udah bisa catch up dengan teman-teman yang lain. Oke, Gitu. udah bisa kaitan dengan yang lain ya. Kalau baseball gitu coach sebenarnya gimana sih, kan baseball itu kan kalau dipikir-pikir dia gini, dia bergrup, Yes. tapi untuk permainan berkelompoknya itu apakah mesti lekat banget chemistry-nya atau memang ada kan yang namanya kalau futsal kan memang dia ada gameplay-nya gitu Iya. kan tim. Kalau baseball tuh apakah juga ada gameplay seperti itu? Sangat ada. Sangat ada, betul. Itu salah satu dari program kita. Kita tim bonding itu mungkin 1 bulan sekali kita harus pergi jalan-jalan sama-sama. Itu yang paling gampang. Oke. Gitu. Karena chemistry itu sangat penting. Memang dilihat olahraganya permainan, tetapi yang lebih di highlight itu adalah perposisinya itu seorang individu harus bisa menonjol. Jadi setiap posisi itu harus menonjol akan menjadi satu tim yang kuat. Oke. Jadi cukup kompleks sih kalau main baseball itu. Iya ya, berarti karena kan bayangannya kalau baseball tuh ya kita nggak tahu nih, kalau yang jarang nonton mungkin kebayangnya adalah pukul tak lari gitu Yes. kan. Nah, jadi soalnya kayak bergantung dengan yang mukul gitu ya, padahal permainan tim juga sangat menentukan ya. Iya. Sangat-sangat. Oke, mantap. Kemudian ada lagi nih dari mana lagi nih? Nih seru nih. Dari Mas Iki Nasution. Wah, ini salah satu senior juga, ini dulu main bareng sama saya juga. Oke, coach juga atau gimana? Pemain nasional juga. Oke, oh ya. Pertanyaan adalah, coach siapa lawan terberat? Wih, nih, gimana? Boleh disampaikan apa nggak nih? Boleh. Boleh ya. Di PON 2021. Mungkin Jimbo kali yang mesti jawab. Boleh, Jim. Dari atlet gitu loh. Kalau pelatih sih mikirnya semua lawan harus berat. Nah, gini Jim. Siapa yang kalau lu ketemu langsung, aduh ketemu ini lagi. Beda kan kalau kayak gitu, kalau di anak Jakarta nggak begitu. Oh, Kalau gitu. kayak gitu, Oh, ini pamali gitu. Kalau Ini kayak gitu. Gue kalau ketemu kayak gitu. tim lawan ini nih, gue gigit loh. Oh, harus gitu ya? Harus kayak gitu. Harus kayak gitu. Gue baru tahu kalau baseball tuh boleh gigit. Gigit. Tahu kan? Nah, apa yang paling, atau gini deh, paling oke lu waspada lah. Semuanya kita harus waspada sih ya. Nggak boleh nganggap remeh juga. Semua tim juga sama-sama mau ngerebut emas di PON 2021 nanti. Tapi untuk lawan terberat mungkin semuanya berat ya coach ya. Semuanya harus berat. Semuanya berat sih. Kita nggak ada yang anggap remeh. Tapi di prapon sebelumnya, terus habis kayak gitu di PON di 2016 juga itu kita final itu kita ketemu Lampung. Oh, Lampung. Oke. Lampung itu semuanya kita waspadai, tapi di saat ini yang paling kita keker itu kita nggak boleh kalah sama semuanya, tapi Yang ada pride special yang notes. paling terbesar Ada itu special notes kita Lampung. nggak boleh kalah dengan Lampung. Oh, siap. Hati-hati ya Lampung ya. Wih, Lampung, wih. Gue gigit loh. Apa gitu? Jim, abis ini gue gitu. Iya, ngebahas cupang lagi dong nanti. Oke, sekarang nih kita ngebahas lagi soal gimana hubungan antara pelatih gitu kan dengan pemain. Kalau kita bicara pemain gak mau cedera, Ya. itu ada nggak sih metode atau misalnya upaya dari pelatih untuk mencegah supaya anak-anak gue jangan sampai cedera nih? Gimana coach? Jangan sampai cedera ya, jangan sampai cedera. Dosis apa di dalam program yang kita kasih, itu aja yang dilakukan. Oke, berarti jangan sampai Jangan over sampai dari itu. jangan sampai lebih dosisnya aja. Oke. Gitu. Misalnya memang kita latihan saat ini kan kita latihan 1 minggu 6 kali. Oke. Gitu. Dengan durasi Sehari berapa kali? sehari sekarang masih Oh, 1 sekali. kali, masih tahapan di situ. 4 jam. Oke. Latihan 1 hari itu 4 jam. Berarti sisa waktu hanya 1 hari dalam 1 minggu itu dia harus rest. Iya. Mau rest fisik atau kalau di baseball lebih kepada psikisnya yang harus rest. Oke, dengan cara? Dengan cara ya dia happy-happy aja. Happy-happy dalam tanda kutip dia istirahatnya cukup, mungkin dia pacaran nonton ke bioskop gitu ya. Nah, Gitu. gua bisa kebayang banget apa yang Jimbo lakukan. Oke, artinya adalah harus ditekankan recovery-nya tadi Recovery-nya, ya. Gitu ya. Recovery recovery-nya. secara psikis dan Iya. juga secara fisik juga. Yes. Tapi kalau kayak misalnya contoh dengan upaya massage atau full recovery, Yes. itu ada nggak sih tambahan-tambahan seperti itu? Itu bukan tambahan, itu udah dimasuk di program Oh, tim masuk baseball. program. Sudah ada gitu. Jadi full recovery, kita ice bath Ice kah, bath. atau kita memang massage semua segala Mantap, macam kita berarti- memang sudah ada.
Masasnya saat ini masih di lapangan karena kemarin kita lockdown. Masasnya berarti masa sport Pak, maksudnya. Bukan masas yang Iya, bukan masas yang dikasih gelang, Mas. Gua nggak paham asli. Gua nggak ngerti maksud lo Jim, gua nggak paham. Ya jadi Gelang charity, gelang. Iya, gelang ini kali ini gelang. Tolong ya mungkin ntar biar sponsor ya ini. Oke. Tapi yang ini tolong diedit nanti. Nggak bisa. Dari live, maaf ya. Tolong tadi dilupakan. Jadi bukan diedit. Jadi kalau tadi kalau ada gituan dilupakan, bukan diedit ya. Nah Jim, Yes. kalau dari menurut lo tadi kan udah dikasih nih programnya udah benar-benar saklek. Ya. Udah sampai ke ice bath dan lain-lainnya udah dikasih juga. Ya. Lo sendiri ngerjainnya gimana? Dalam arti lu dan teman-teman lo ya? Ya. Apakah lo emang bener-bener sadar akan hal itu dan lu perlu kerjain setertib mungkin gitu? Atau memang kadang ada kayak nggak usah lah apa gimana? Mau nggak mau dan suka nggak suka sih, lebih tepatnya sih dok. Kenapa? Karena itu program dari latihan. Oh, Jadi gue oke. harus jalanin juga dan semuanya juga ikut ngejalanin, masa gue nggak ikut ngejalanin. Oke, berarti termasuk tadi masasnya, Masas, kemudian semua. si ice bath-nya, si recovery pool-nya, active recovery-nya. Yes. Itu lo udah bener-bener plek ikutin. Ikutin semuanya. Oke, dan yang gue penasaran tadi, rest day-nya lo pakai buat apa ya? Rest day-nya itu dipakai untuk lifting. Jadi biasa banyak orang buat cardio atau enggak jogging, tapi gue lebih suka untuk angkat beban sih. Ini yang dimaksud tadi ini kan, yang di luar latihan itu kan, Di yang luar rest day. latihan, iya. Oh, berarti rest day pun masih dipakai untuk recovery aktif ya? Iya, Recovery. aktif rest. Berarti nggak yang benar-benar pada suka-suka happy-happy kemana-mana itu nggak Iya. seperti itu? Itu nanti tergantung dari atletnya juga sih. Oh, oke. Karena tergantung karakter ya. Biasanya dia ya udah lo istirahat deh. Nggak bisa coach, gue harus gerak. Ya udah, biasanya kita komunikasi di situ. Oke. Kayak Jimbo, coach, gue kalau lifting boleh nggak? Ya udah, dosisnya kita kasih ini aja yang lo lakuin deh. Programnya juga dikasih Programnya, juga. Oke. Tapi sorry nih, ini kalau pandangan gue nih ya, pandangan ya sekelebat lah. Kan kesannya nih kalau anak-anak baseball nih anak-anak mentereng istilahnya. Iya, anak-anak mentereng, anak-anak yang goal gitu kan, yang high gitu kan. Nah, kalau boleh cerita nih ya, anak-anak baseball nih kalau lihat dari Jimbo kan kelihatan modelnya, ya kan, kelihatan emang ya demen main gitu saja, kelihatannya nih Jim. Kelihatannya. Kelihatannya, demen main, demen main. Ngaji juga, Tapi- ngaji itu udah pasti. Ya wis luar biasa. insyaallah. Jadi tapi gini maksudnya pernah nggak sih yang namanya kayak keasikan main itu sampai akhirnya Coach Berto harus negur. Lu gua kasih rest day jangan dipakai buat saya misalnya ngedugem atau misalnya lu mabok misalnya contoh gitu ya, contoh nih. Pernah nggak sih sampai kayak begitu? Mungkin itu, jawab. Sabar nih. Gua udah mulai pembelaan. Padahal gua belum nyalain loh. Udah pembelaan aja. Kayaknya mau bela teammates nih. Makanya sabar Jim. Kalem. Coach Berto dulu cerita. Kalau kayak gitu mah pasti ada. Oh, ada gitu. ya? Tapi yang sebelum mereka masuk ke program, let's say PJP, itu kita ada kontrak PJP itu plat jangka panjang. gak jangka panjang ya. Gitu. Terutama untuk khususnya sekarang kita mau ke PON Papua ya. Itu kita ada kontrak, lo nggak boleh pergi malam, lo nggak boleh mabok, lo ketahuan segala macam 2 example yang tadi pasti akan kita coret. Oh langsung? Langsung kita coret. Jadi di depan kita udah ada agreement. Oke. Nah pada saat kejadian yang tadi pertanyaan itu, kadang-kadang mereka ya namanya juga jenuh. Kan pernah tuh pas itu. Udah pasti ada kejenuhan. Pada saat ada salah satu atau 2, 3 dan lainnya atlet melakukan seperti itu, kita tim official yang malah mengevaluasi program. Oke. Jadi kita menyatakan itu bukan salahnya atlet. Karena atlet itu adalah user. Dia yang pakai program kita, berarti program kita ada yang salah. Kita lah yang mengevaluasi. Jangan-jangan terlalu monoton. Terlalu atau apa. monoton. Nah pada saat seperti itu kita langsung evaluasi dan pasti kesimpulannya adalah kita perlu team bonding atau kita perlu refreshing. Itu yang kita ambil menjadi jalan keluar. Mantap. Gitu, itu udah pasti sih. Dan biasanya kalau sudah lepas, saya sebagai si gembalanya pasti akan datang. Berarti ini domba-dombanya. Dombanya. Udah lewat nih waktunya nih, udah kebanyakan, balik lagi harus begini-begini. Ya, itulah komunikasi itu. Ya mungkin itu yang dirasain Jimbo sama teman-teman yang lain ya. Oke. Nah sekarang Jimbo silakan Jim. Bela diri enggak. Maksud gue gini Jim. Lebih karena itu manusiawi. Maksud gue Iya.
apalagi kalian gitu ya, misalnya masih berjiwa muda ya kan, masih demen main gitu kan. Tadi gue bilang, somehow gue ngeliat kayak pergaulan kalian tuh agak beda gitu kan, agak lebih, tadi gue bilang lebih mentereng istilahnya. Nah itu gimana lu ngeliat teman-teman lu dengan kehidupan di luar lapangannya, itu apakah ada hal-hal yang lu rasa kadang lu lihat ini kayak berlebihan nih, ini kayaknya nggak bener nih, gimana? Kalau 4 tahun yang lalu sih banyak teguran dari Coach Berto ke saya. Gue nggak kaget. Nggak kaget. Kalau Ya? 4 tahun yang lalu banyak teguran Coach Berto ke saya. Tapi kalau saya sekarang sih mengurangi aja hal tersebut untuk menjadi contoh untuk junior-junior yang akan menjadi penerus baseball ke depannya nanti. Oke, pengen jadi ini ya, teladan lah ya. Iya. Mantap lah pokoknya. Oke, coba gue mau lihat lagi nih ya. Oke, oh ini aktif ya chatnya hari ini. Iya. Aktif ya Bun? Tuh. Oke, nah ini ada yang menarik nih pertanyaan nih. Jadi kalau kita bicara performa ya Coach. Iya. Itu kan memang mau nggak mau kita mesti terima jadwalnya mundur. Iya. Jadi ke tahun depan. Nah itu perubahannya signifikan sekali nggak? Maksudnya sangat mengganggu nggak sih? Atau memang ini biasa aja? Mengganggu sudah pasti gitu, karena kita harus evaluasi kembali program yang udah kita bentuk gitu kan. Tapi ya challenge sebagai pelatih ya ini yang harus kita ambil. Karena juga arahan dari KONI DKI kan ayo Bung rebut kembali ya, mau nggak mau suka nggak suka dengan histori yang DKI Jakarta selalu menjadi juara di PON untuk baseball, ya kita harus ambil lagi. Jadi gimana caranya kita kerja keras lagi aja. Oke, mantap. Dan terakhir nih ya, Jim. Yes. Kan lu tadi pernah problem di situ kan, di lutut. Dan lu juga sampai sekarang masih recovery. Ya. Lu pernah ke KONI nggak sih? Untuk Pernah ke KONI, pernah jelas. Untuk apa namanya ultrasound, untuk apa namanya dikasih Terapi, gel, untuk fisioterapi maksudnya ya. fisioterapi segala macam itu juga nggak boleh putus untuk dilakuin sih. Oke, dan menurut lo seberapa ngebantu dengan adanya tim KONI ini? Ini anggap aja gue bukan bagian dari KONI. Oh iya. Bukan bagian dari medis maksud gue. Tapi maksud gue, sangat membantu juga, sangat membantu, dan apalagi juga di at the end of the practice juga banyak juga tim dari KONI juga yang ada tim massage juga. Jadi kalau kita ada capek-capek atau pegal-pegal atau segala macam bisa langsung ditanggapi sama tim tersebut. dan lo ngerasa ini sangat membantu? Sangat membantu. Oke. Tapi kalau misalnya gini, Apa? dari teman-teman sendiri gitu ya, itu sebenarnya waktunya cukup nggak sih dalam arti untuk bisa rutin kemari, atau memang sangat padat jadwal latihan sehingga harus jarang, nggak bisa sering-sering lah? Bagi waktu aja sih, Mas. Kalau misalkan latihannya itu kebanyakan sore kalau di Hari biasa. hari biasa di weekdays. Oh, weekdays. Jadi mungkin beberapa kerabat bisa datang di pagi hari, tapi kalau misalkan weekend itu kita latihan dari pagi sampai siang. Mungkin dia bisa datang di sore hari. Apa KONI buka kalau misalkan Sabtu Minggu? Sabtu Minggu enggak sih? Sabtu Minggu nggak buka ya? Oh ya udah, mungkin weekdays nanti bisa juga saya sampaikan ke teman-teman. Oke. Dan tapi juga memang kalau saya perhatiin di baseball tuh juga banyak yang sambil kerja juga ya, sambil Iya. Sambil kerja, sambil sekolah, semuanya masih Oke, aktif sambil, lah. ya, oke. Tapi mungkin itu challenge ya, itu challenge. Yes. Tapi ya tadi sih kalau kita mau apa namanya ngatur waktu, setuju banget gue. Pasti bisa lah gitu dengan, karena kan udah ada semuanya nih, udah ada tim dokter, udah tim Iya. tadi Udah komplit. udah ada tim massas. Iya. Jadi bisa banget dimanfaatkan. Gitu. Oke, sebelum gua tutup ya, sekali lagi, wah ini gua akan ambil statement terakhir dari Mas Fahrudin Sidik bahwa Jimbo adalah sang teladan bagi junior. Wah, luar biasa. Tapi oke, gue pernah ketemu Jimbo dan kita ketemu kapan ya Jim? Udah lumayan lama ya. Udah lumayan lama, Mas. Iya. Ya. Tapi gue jujur nih, pertama kali gue ketemu lu, gue langsung ngomong, ini anak bandel. Dari kayaknya kelihatan soalnya. Tapi nggak, begitu gue ngobrol sama hari ini, gue ngeliat bahwa ya walaupun dia ibaratnya emang mungkin demen main kali, bukan bandel sebenarnya. Cuman dia pengen berusaha untuk nunjukin bahwa gue bertanggung jawab, gue punya responsibility untuk menjadi seorang atlet di bawah arahannya Coach Berto, dan gue mesti jadi contoh buat adik-adik. Dan itu luar biasa banget. Tepuk tangan buat Jimbo. Mantap. Oke, kalau gitu kita cukupkan ya sampai sini untuk sportif atau seputar dialog interaktif hari ini. Jangan lupa tadi kalau misalnya emang ketinggalan baru join di tengah-tengah bisa lihat kita di YouTube ya. Di YouTube channelnya KONI DKI untuk menonton lagi dari awal sampai selesai. Terima kasih banyak nih. Sama-sama. Buat Coach Berto atas penjelasannya, sharing-sharingnya tentang program latihan, suka duka di baseball, ya kan. Kemudian gimana cara bisa
menghandle cedera pada atlet dan juga special thanks juga buat Jimbo yang udah mau cerita, mau sharing, mau berbagi lah kisah selama kena cedera, pemulihan sampai sekarang. Apa? Oh iya, dan juga ya ini pasti, tenang aja Mas, nggak mungkin kelewatan. Padahal hampir kelewatan tadi gitu. Special thanks untuk Kylo Coffee. Kopinya luar biasa, semangat. Kopinya luar biasa. Ada sih, gua bukan pecinta kopi, tapi menurut gue ini enak. Yes. Asik. Ini bisa jadi contohnya ya, gue juga bukan Iya, contoh. Terus juga dari dikotakin, ya. Dikotakin aja. Dikotakin aja ya. Oh, dikotakin aja. Makan enak, no ribet. Dan juga modus. Modus ya. Ini apa sih snack gitu ya modelnya ya? Snack gitu modelnya. Oke, snack modus. Warung modus namanya ya. Warung modus. Ini jual di mana sih? Itu Online? kebetulan saya juga buka food court juga. Boleh, Dan ada sekalian beberapa lah. merchant juga yang taruh produknya di food court saya. Di mana food courtnya? Di Tanjung Duren Barat 1 mungkin teman-teman semuanya bisa mampir kalau ada waktu, semuanya luangkan waktu untuk mencoba produk-produk yang ada di Depan kita ini. ini. Ini semuanya ada di tempat tadi ya? Yes, betul. Oke. Masa di material ya? Oke lah. Oke ya, kalau gitu sampai ketemu lagi di Sportif minggu depan. Gue Terika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya!